Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru bahas kejadian 50 ayat 1 sampai 14, hari ini kita akan lanjut ke ayat 15 sampai 21-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya teman-teman. Oke guys, jadi di ayat 15, saat saudaranya Yusuf menyadari ayahnya meninggal itu kemungkinan bisa berdampak pada relasi persaudaraan mereka, maka mereka berkata satu sama lain, "Waduh, Yusuf mungkin aja akan membenci kita nih. Nah, jika Yusuf membenci kita atau memusuhi kita, gawat nih masa depan kita. Jika dia membalas kita atas semua kejahatan yang kita lakukan kepadanya, gimana nih?" Mereka mulai resah gelisah dan memikirkan, baik juga ya kalau ngomong dengan menggunakan otoritas ayah mereka yang dikasih Yusuf, mungkin Yusuf dapat berbelas kasih pada kita. Rasa bersalah yang belum tuntas nih guys. Salah satu dampak langsung dosa ya begini teman-teman. Dikejar-kejar rasa bersalah, rasa gak enak hati, dan tuduhan yang terus-menerus ada di hati. Waduh, gawat ya. Nah, lalu dari 16-17, mereka mengirim utusan kepada Yusuf. Mungkin mengutus Benyamin untuk menyampaikan keinginan mereka kepada Yusuf dengan mengatasnamakan ayah mereka. "Ayahmu memang memerintahkan sebelum dia meninggal dengan mengatakan, 'Haruslah kamu berkata kepada Yusuf, ampunilah pelanggaran saudara-saudaramu dan dosa mereka atas kejahatan yang dilakukan kepadamu. Dan sekarang kami mohon, maafkanlah pelanggaran para hamba Allah dari ayahmu ini.' Saudara-saudara Yusuf dalam kata ini sekaligus menunjukkan kerendahan hati mereka dan ketulusan pertobatan mereka. Dan mereka menyadari bahwa mereka adalah hamba Tuhan yang sejati, dan mereka ingin diampuni oleh saudara mereka yang dulu mereka buang atau lantarkan, yang walaupun selama masa susah, mereka sudah ditolong dan disambut dengan pelukan kasih sayang oleh Yusuf. Mendengar hal itu, Yusuf nangis guys, sedih karena mereka belum dapat memahami dan merasakan cintanya. Lalu di ayat 18, saudara Yusuf pergi dan bersujud di hadapan Yusuf. Mereka berkata, "Jadikan kami budakmu." Ya, kata-kata dan sikap saudara Yusuf itu menunjukkan penyesalan atas dosa sekaligus doa mereka. Lalu di ayat 19, Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, aku bukan Allah. Jadi kekuatan dan hak pembalasan itu adalah milik Tuhan Allah. Saya tidak menggantikan Tuhan Allah. Kamu berpikiran jahat terhadap aku, tetapi Allah memaksudkan untuk kebaikan. Kamu memikirkan kejahatan terhadapku, tetapi Allah memikirkan untuk kebaikan, yaitu untuk terjadi seperti hari ini, untuk menyelamatkan hidup banyak orang." Lalu di 21, "Karena itu jangan takut, aku akan memeliharamu dan anak-anakmu untuk menghibur mereka, berbicara ramah kepada mereka." Ya, jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, jadi hari ini kita belajar Yusuf yang menyadari posisinya di hadapan Tuhan. Dia itu bukan Tuhan yang punya hak untuk mengatur hidup manusia. Karena itu dia mengajak saudaranya untuk melihat permasalahan mereka dari sudut pandang Allah melihat.
bahwa Allah mengatur untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa-bangsa. Yusuf menghibur saudaranya dengan acara memastikan bahwa melaluinya Tuhan akan memelihara keturunan mereka. Nah, jadi yuk kita belajar untuk melihat semua persoalan hidup kita dari sudut pandang Tuhan, guys. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih, guys. Yang pertama seperti biasa, apa yang kamu pelajari tentang Allah dalam perikop ini, guys? Lalu yang kedua, gimana caranya kamu bisa melihat seluruh persoalan yang terjadi dalam hidupmu dari sudut pandang Tuhan? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget, guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku memimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys. Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.